Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa dalam Minggu Eksaudi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada Minggu Eksaudi atau disebut dengan Saitangihon Maswaraku Ali Jehovah, dibuat temanya adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan melihat bagaimana seruan sebagai orang percaya di dalam firman Tuhan hari ini. Cerita firman ini dimulai daripada lewatnya Yesus di jalan Jeriko menuju Yerusalem, dan di dalam latar belakangnya adalah mau mengikuti upacara Paskah di Yerusalem. Kemudian di jalan Jeriko banyak orang di sana. Kemudian Yesus lewat dan ada yang berseru dari pinggir jalan mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Kalimat ini 2 kali diungkapkan dengan berseru. Kalimat akad arti daripada berseru pasti dia mengatakan dengan bersorak-sorak. Dia memohon dengan sangat agar Tuhan Yesus datang dan memperhatikannya. Namun orang banyak mulai mengatakan, menghambati mereka dan mengatakan, "Diamlah, berhentilah untuk berseru." Dan di dalam kalimat dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka masih terus berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Ada 2 kalimat yang dikatakan, "Tuhan, kasihanilah kami." "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tapi bagi banyak orang, kalimat itu merupakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berdampak apa-apa. Maka dikatakan, "Diamlah, tidak usah berseru." Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika 2 kali setelah diungkapkan, Yesus memberikan perhatian kepada kedua orang buta itu. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Merupakan sebuah pengharapan yang baru. Dinyatakan secara langsung oleh Yesus, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu." Kalimat ini merupakan sebuah pengharapan yang begitu besar ketika ada orang yang didatangi Yesus dan mengatakan, "Apa yang hendak aku perbuat kepadamu?" Mungkin bisa saja orang mengatakan, engkau berhenti untuk mengatakan, untuk berseru, karena dalam pola pikir, dalam hati orang banyak itu bahwa 2 orang buta itu adalah ingin meminta sesuatu. Bisa berupa uang, bisa belas kasihan yang diberikan secara materi ataupun hal-hal yang lain. Tapi ternyata
Di dalam kalimat ini mereka berseru dan tidak mau mendengarkan orang lain. Dan kalimat yang menjadi kunci dalam firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan, Anak Daud. Dua orang buta yang tidak pernah melihat Yesus, yang tidak pernah secara langsung melihat mujizat yang dilakukan Yesus, di dalam pemikiran mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, dalam benak mereka Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan, Yesus adalah Anak Daud, yang merupakan yang sudah dijanjikan dalam kitab Yeremia, yang sudah dijanjikan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Sehingga ketika dikatakan Yesus Anak Daud, yang menjadi kalimat di sini adalah Yesus itu merupakan Mesias, penyelamat bagi kehidupan orang-orang yang berseru kepadanya. Ini merupakan sebuah pemahaman yang berbeda antara orang banyak dengan Yesus sendiri. Orang banyak hanya mendengarkan suaranya, namun Yesus sampai memahami dan mengerti akan hati dan batin daripada orang yang berseru tersebut. Yesus mulai memahami batinnya, bahwa dia tanpa melihat langsung mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias, sehingga dia memanggil kepada Yesus dan memohon kasihani. Orang banyak bisa saja melihat dengan mata, orang banyak bisa saja mengalami secara langsung dengan berinteraksi dengan Yesus. Namun kedua orang buta itu pasti hanya mendengar secara telinga, namun melihat secara iman akan apa yang menjadi gelar atau eksistensi atau kepribadian Yesus itu sendiri. Yesus bukan hanya sebatas guru bagi mereka. Yesus bukan hanya anak daripada Yusuf tukang kayu bagi mereka. Namun Yesus adalah Anak Daud, yaitu Mesias yang menyelamatkan itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali kepada Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, Yesus pernah menyembuhkan dua orang buta di rumah ibadat. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, jangan engkau memberitahu siapa dan mengapa engkau sembuh. Kata Mesias di situ juga dikatakan Yesus Anak Daud. Kata Mesias menjadi melekat dalam dirinya namun dirahasiakan. Namun dalam firman ini Yesus tidak mengatakan jangan katakan itu, tapi Yesus langsung menghampiri karena keluar juga dari iman, dan Yesus mau menunjukkan eksistensinya sebagai anak Allah yang menjadi memahami hati, pikiran, dan perasaan manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setelah demikian Yesus berjalan. Kemudian Yesus datang dan menanyakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ternyata kunci pertama agar Yesus mendengar seruan adalah ketika keluar dari iman. Ketika kita mengenal terhadap Allah yang kita sembah dan kita serukan itu, yang kita lontarkan doa-doa kita itu, mengenal dengan iman, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, bukan hanya dari kata-kata, tapi secara iman pengenalan kita terhadap Yesus. Itulah awal daripada Yesus untuk mendengar seruan-seruan dari orang-orang yang berseru kepadanya. Ketika Yesus menanyakan apa yang ingin engkau perbuat, mungkin banyak orang akan berpikir Yesus akan memberikan uang banyak kepada mereka. Atau akan ada orang berpikir mungkin Yesus akan melakukan hal-hal, menyumbangkan sesuatu. Namun yang terjadi adalah yang diminta oleh yang buta itu melebihi daripada yang dipikirkan orang banyak. Yaitu jawab mereka, Tuhan. Kalimat sekali lagi adalah Tuhan, bukan guru, bukan rabi, bukan tabib, tapi Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itu merupakan permohonan yang tertinggi daripada kehidupan mereka. Permohonan yang paling hakiki dalam kehidupan dua orang buta tersebut.
Kalau seandainya dihadapkan dengan kehidupan kita, ketika kita berseru dan Yesus datang, apa yang akan kita minta kepada Yesus? Hal apa yang kita minta? Mungkin gampang saja mengatakan saya mau meminta ini, mau meminta itu, dan meminta dan bisa saja kekayaan, bisa harta, bisa anak, bisa jabatan, bisa lain sebagainya, dan sangat banyak. Dalam hal ini, mereka meminta yang terpenting bagi kehidupan mereka. Terlalu banyak orang percaya dalam kehidupan ini meminta kepada Tuhan, namun belum tentu yang terpenting baginya yang dimintanya. Orang buta itu pasti memikirkan yang terpenting baginya adalah melihat saat ini. Sehingga belas kasihan muncul dari hati Yesus. Belas kasihan artinya adalah kasih. Seruan yang muncul dari iman, kemudian disampaikan melalui kebutuhan terdalam. Di sana Yesus mendengar dan kemudian mendekat, kemudian menanyakan, apa yang ingin engkau dapatkan dari aku? Apa yang ingin engkau dapatkan? Dan itulah menjadi seruan yang dijawab oleh Yesus. Saat ini saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita dalam wabah corona. Kalau ditanyakan, seandainya langsung Yesus bertanya kepada kita pada saat ini, apa yang engkau butuhkan dari aku? Apa yang engkau butuhkan? Mungkin ada orang mengatakan, saya butuh agar virus corona menjadi hilang. Ada juga orang butuh, saya butuh sandang, pangan, dan papan. Saya butuh rasa aman. Saya butuh ini, saya butuh itu. Seandainya ditanyakan oleh Tuhan, apabila saya mengasihi itu, apakah engkau sudah bahagia? Mungkin kita sendiri menjadi bingung terhadap pertanyaan tersebut. Kita menjadi tidak tahu untuk menjawab apa. Karena kita, apakah memang bahagia setelah dilakukan itu? Apakah kita sudah puas ketika diberikan apa yang kita minta tersebut? Namun orang beriman akan meminta secara imannya dan memberikan kepada Yesus secara tepat apa yang sudah dimintanya. Kemudian yang dilakukan adalah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata mereka sembuh. Mereka pulih. Setelah pulih, apa yang dilakukan? Luar biasa dalam firman Tuhan pada hari ini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka. Menjamah matanya. Tangan Yesus langsung menjamah matanya. Bisa saja Yesus hanya melalui firman. Bisa saja Yesus hanya melalui mengatakan, engkau sembuh-sembuh. Atau melalui hal-hal lain. Tapi Yesus menjamah. Yesus langsung mau memberi kenyamanan hati dengan jamahan Yesus. Karena apa? Karena doa yang dimunculkan dari iman. Karena seruan yang dinyatakan dengan iman. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi luar biasa bagi dua orang buta itu, yang berseru tersebut adalah, dan seketika juga mereka melihat lalu mengikut Yesus. Kalimat mereka melihat lalu mengikut Yesus. Apa yang sudah diimaninya, dilontarkannya, diserukannya kepada Yesus. Yesus merespon dengan belas kasih. Kemudian mereka sembuh. Setelah sembuh, apa yang dilakukan? Mereka mengikut Yesus. Sangat sungguh jauh berbeda dengan kebanyakan orang di dunia ini. Banyak orang yang meminta harta, namun setelah punya harta menjadi melupakan Tuhan. Banyak orang yang meminta jabatan dan Tuhan memberikan, namun setelah mendapat jabatan melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan.
banyak orang meminta kesehatan. Sewaktu sakit begitu berseru, namun setelah sehat begitu banyak pekerjaan dunia ini, pesta dan kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadikan tidak ada waktu untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun pada firman Tuhan begitu indah pada saat ini, Bapak Ibu terkasih. Mereka mengikut Yesus. Karena apa? Karena seruannya didatangkan dari imannya. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Ketika orang percaya berseru, berseruannya adalah merupakan kebutuhan terdalam dari dirinya. Dan ketika Tuhan menjawab seruan tersebut, maka dia akan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Dia tetap menjadi mengikut Yesus. Dan luar biasa. Biasanya orang kalau melakukan hal ini pasti yang diingatnya adalah pesta. Seandainya ada orang yang mendapat kebahagiaan yang sangat besar, yang dilakukannya pertama adalah pesta. Yang kemudian yang dilakukannya adalah menceritakan kepada orang banyak. Kemudian dia akan melakukan berbagai perjalanan karena sudah lama tidak pernah melihat tentang dunia ini. Tapi yang dilakukannya adalah mengikut Yesus. Itu kelihatan daripada bahwa seruannya adalah sebagai orang yang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dua orang buta ini merupakan sebuah seruan mereka, merupakan seruan iman yang harus ditaburkan bagi kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, terkadang akan ada orang yang menghalangi dan mencoba untuk mengganggu seruan kita. Namun orang yang tetap mengenal Tuhan yang disembahnya tidak akan berhenti untuk berseru memohon kepada Tuhan. Kemudian orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan tahu apa yang terpenting bagi kehidupannya dan dia lontarkan itu kepada Tuhan. Setelah Tuhan menjamah, Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Mari ikut Tuhan, ikut Yesus, dan menjadi setia sampai kepada akhir kehidupan. Dalam minggu Eksaudi ini, saya tangihon maswaraku alai Jehovah. Ketika Tuhan mendengar doa permohonan kita, mari ikut Tuhan, mari ikut Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan dalam iman dan kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman. Jadikan menjadi berakar dalam bertumbuh bagi kehidupan kami, agar kami berseru secara iman. Ketika banyak tantangan, kami sudah mengenal Tuhan sebagai seruan kami. Kemudian kami mengimaninya dan memohon yang terpenting daripada yang penting dalam kehidupan kami. Kemudian ketika Tuhan memberikannya, kami akan melaksanakan secara iman. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu berakar berbuah